Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Fayaqulu syarihu asy-syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, al-ma'na al-ijmali lil hadithi, makna secara global hadis ini. استنكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الصحابي تكنيه بأبي الحكم. Nabi alaihi salatu wassalam mengingkari terhadap sahabat ini diberinya ia kunyah dengan Abul Hakam. Lianna al-hakama min asma'illahi, karena sesungguhnya Al-Hakam termasuk di antara nama-nama Allah Azza wa Jalla. Wa asma'ullahi yajibu ihtiramuha, sedangkan nama-nama Allah Azza wa Jalla wajib untuk dimuliakan. Fabayyana lahu as-sahabiyyu sabab hadhihi at-takniyati, maka sahabat tersebut menjelaskan kepada beliau alaihi salatu wassalam sebab diberinya beliau dengan kunyah ini. Wa annahu kana yuslihu baina qaumihi wa yahullu masyakilahum bima yurdil mutanazi'aini atau mutanazi'ina. Dan bahwasanya dahulu beliau, sahabat tersebut, biasa mendamaikan di antara kaumnya dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan mereka dengan penyelesaian yang membuat ridha pihak-pihak yang berselisih. Fastahsana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadzal amala duna takniyati, maka Nabi alaihi salatu wassalam menganggap baik perbuatan ini tanpa pemberian kunyah. Walidzalika ghayyaraha fakannahu bi akbari auladihi. Karena itulah Rasul alaihi salatu wassalam merubah kunyah tersebut lalu memberinya kunyah dengan anaknya yang paling tua. Munasabatul hadits lil babi, kesesuaian hadis ini dengan bab, annahu yadullu 'ala al-man'i min ihanati asma'illahi bitasammi bi asma'ihi ta'ala al-mukhtassati bihi wat-takanni bidzalika. Bahwasanya hadis tersebut menunjukkan dilarangnya menghinakan nama-nama Allah dengan menamai dengan nama-namanya yang khusus baginya dan memberi kunyah dengannya. Tasammi bi asma'ihi ta'ala al-mukhtassati bihi, memberi nama dengan nama-nama Allah yang khusus bagi Allah. Jadi nama-nama Allah Azza wa Jalla ya ikhwan terbagi menjadi dua, ditinjau dari boleh tidaknya disematkan pada makhluk. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, tidak boleh disandangkan pada makhluk. Misalnya nama Allah, Allah. Nah, ini tidak boleh makhluk dinamai dengan Allah. Ar-Rahman. Tidak boleh makhluk dinamai dengan Ar-Rahman. Dan yang lainnya. Yang kedua, boleh menyematkannya kepada makhluk. Misalnya Aziz atau Al-Aziz, boleh. Seseorang dinamai dengan Al-Aziz atau Aziz, boleh. Tapi dengan syarat tidak disertai dengan penetapan sifat izzah kepada yang dinamai.
tanpa disertai dengan penetapan sifat izzah kepada yang dinamai, yaitu tanpa disertai menetapkan sifat yang terkandung pada nama tersebut kepada yang dinamai. Ma yustafadu minal hadithi, faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Al-ula, yang pertama, fihi tahrimu imtihani asma'illahi ta'ala wal man'u mimma yuhimu adam ihtiramiha katakanni bi abil hakami wa nahwihi. Di dalamnya terdapat pengharaman penghinaan nama-nama Allah dan larangan dari perkara yang menimbulkan sangkaan tidak dimuliakannya nama-nama Allah, seperti memberi kunyah dengan Abul Hakam dan yang semisal dengannya. Ats-tsaniyatu, yang kedua, annal hakama min asma'illahi ta'ala, bahwasanya al-hakam termasuk di antara nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ats-tsalitsatu, yang ketiga, jawazus sulhi wat tahakumi ila man yasluhu lil qada'i wa in lam yakun qadiyan wa annahu yalzamu hukmuhu. Bolehnya berdamai dan berhukum kepada orang yang pantas untuk memutuskan perkara meskipun dia bukan seorang hakim, dan bahwasanya hukum yang diputuskannya semestinya untuk diikuti. Ar-rabi'atu, yang keempat, annahu yukanna ar-rajulu bi akbari banihi, bahwasanya seseorang diberi kunyah dengan anak laki-lakinya yang paling tua, kecuali dia tidak memiliki anak laki-laki. Al-khamisatu, yang kelima, masyru'iyatu taqdimil kabiri, disyariatkannya mendahulukan yang lebih tua. As-sadisatu masyru'iyatu taghyiril ismi ghairil munasibi ila ismin munasibin, disyariatkannya merubah nama yang tidak sesuai dengan nama yang sesuai. Di mana dalam hadis ini Rasulullah alaihi salatu wassalam merubah kunyah Abul Hakam menjadi Abu Suraih. قال المصنف رحمه الله تعالى باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. Bab barang siapa mengolok-olok sesuatu yang padanya terdapat penyebutan Allah atau Al-Quran atau Rasul alaihi salatu wassalam. Wa qaulillahi ta'ala wa la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab, al-ayata. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya, dan sungguh apabila engkau bertanya kepada mereka, pasti mereka akan mengatakan, kami hanyalah bersendau gurau dan bermain-main. قال الشارح حفظه الله تعالى, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, tamamul ayati, kelengkapan ayat tersebut. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, apakah kalian mengolok-olok Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya?
munasabatu hadzal bab li kitab at-tauhid, kesesuaian bab ini dengan kitab tauhid, bayanu hukmi man hazala bi syai'in fihi dzikrullahi awil qur'ani awil rasuli wa annahu kufrun munafin lit-tauhid. Penjelasan hukum orang yang mengolok-olok sesuatu yang padanya terdapat penyebutan Allah atau Al-Quran atau Rasul alaihi salatu wassalam, dan bahwasanya itu adalah kekafiran yang bertentangan dengan tauhid, yang bertentangan atau meniadakan. Babu man hazala ila akhirih, bab barang siapa mengolok-olok sampai akhirnya, ay babu bayani hukmi man fa'ala dzalika, yaitu bab penjelasan hukum orang yang melakukannya. Jadi ikhwan, kalau kita lihat dalam matan ya, ini dari sisi ilmu nahwunya, kenapa dibaca dengan wa qauli? Karena dia ma'tuf kepada man, kepada yang setelah bab itu. Kalau antum jadikan setelah bab itu sebagai mudhaf ilaih, bab sebagai mudhafnya, maka qaul ini antum baca dengan majrur wa qauli, karena dia ma'tuf kepada yang setelah bab. Tapi kalau yang setelah bab tidak antum jadikan mudhaf ilaih, tapi antum jadikan misalnya badalul kull minal kull atau atful bayan, berarti kan jadinya marfu' atau fi mahali raf'in kalau dia jumlah. Maka antum baca dengan wa qawlu, wa qawlullahi. Qala hafidhahullah, hazala al-hazalu al-mizahu diddul jiddi. Al-hazalu bercanda, lawan dari serius. Walain al-lamu lamul qasami, lamnya lamul qasam. Sa'altahum, kau bertanya kepada mereka. Al-khitabu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, pembicaraan tersebut ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu maksudnya sa'alta haula'il munafiqina 'an istihza'ihim bika wa bil Qur'ani. Engkau bertanya kepada orang-orang munafik ini tentang olok-olok mereka terhadapmu dan terhadap Al-Qur'an. La yaqulunna mu'tadzirina, pasti mereka akan mengatakan seraya meminta uzur. Nakhudu wa nal'abu, kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main. Walam naqsidil istihza'a wa takdziba, dan kami tidak bermaksud mengolok-olok dan mendustakan. Wa innama qasadna al-khawda fil hadithi wal la'ibi, hanya saja kami bermaksud bersenda gurau dalam ucapan wal la'iba, dan bermain-main. La'ib ma'tuf kepada al-khawd. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi, ay qul lahum tawbikhan lahum ala istihza'ihim, katakan kepada mereka sebagai celaan kepada mereka atas olok-olok mereka. Wal khitabu lin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pembicaraan tersebut yaitu qul, katakanlah, ditujukan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Inna udrakum hadha lan yughni ankum minallahi syai'an, sesungguhnya uzur kalian ini tidaklah akan menyelamatkan kalian dari siksa Allah azza wa jalla sedikit pun. Al-ma'na al-ijmali lil ayati, makna secara global ayat ini.
Yaqulullahu ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada nabinya alaihi salatu wassalam, "Wala in sa'alta haula'il munafiqin alladhina takallamu bi kalimatil kufri istihza'an." Dan sungguh apabila engkau bertanya kepada orang-orang munafik ini yang mengucapkan kalimat kekafiran dalam rangka mengolok-olok, فَإِنَّهُمْ سَيَعْتَذِرُونَ بِأَنَّهُمْ لَمْ يَقْصِدُوا الِاسْتِهْزَاءَ وَالتَّكْذِيبَ. Maka sungguh mereka akan meminta uzur dengan bahwasanya mereka tidak bermaksud mengolok-olok dan mendustakan. Wa innama qasadul khawda fil hadithi. Mereka hanyalah bermaksud bersenda gurau dalam obrolan mereka. Fa akhbarahum anna udhrahum hadha la yughni anhum min Allah syai'an. Maka Allah Azza wa Jalla mengkhabarkan kepada mereka bahwasanya uzur mereka ini tidaklah bisa menyelamatkan mereka dari siksa Allah sedikit pun. Munasabatul ayati lil babi, kesesuaian ayat ini dengan bab annaha tadullu Afwan ya ikhwan, ini bukan fa'akhbarahum tadi ya, fa'akhbirhum. Maka khobarkanlah kepada mereka. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam ayat, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Jadi fa'akhbirhum ya, bukan fa'akhbarahum, fa'akhbirhum. Munasabatul ayati lil babi, kesesuaian ayat ini dengan bab annaha tadullu ma'a ma ba'daha ala kufri man hazala bi syai'in fihi dzikrullahi awir rasuli alaihi salatu wassalamu awil qur'ani. Bahwasanya ayat tersebut menunjukkan bersama dengan yang setelahnya atas kafirnya orang yang mengolok-olok sesuatu yang di dalamnya terdapat penyebutan Allah atau Rasul alaihi salatu wassalam atau Al-Quran. Ma yustafadu minal ayati, faedah yang bisa diambil dari ayat ini. Al-ula, yang pertama, annal istihza'a billahi wa ayatihi wa rasulihi kufrun yunafit tauhid. Bahwasanya mengolok-olok Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya merupakan kekafiran yang meniadakan tauhid. Ats-tsaniyatu, yang kedua, anna man fa'ala al-kufra wadda'a annahu lam ya'lam annahu kufrun la yu'dzaru bidzalika. Bahwasanya barang siapa melakukan kekafiran dan mengklaim bahwasanya ia tidak mengetahui bahwasanya perbuatan tersebut merupakan kekafiran, ia tidak diberi uzur dengannya. Ats-tsalitsatu, yang ketiga, wujubu ta'zimi dzikrillahi wa kitabihi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Wajibnya mengagungkan penyebutan Allah, kitabnya dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ar-rabi'atu, yang keempat, anna man talaffadha bi kalamil kufri kafara walau lam ya'taqid ma qala biqalbihi. Bahwasanya barang siapa mengucapkan kalimat kekafiran, maka dia kafir meskipun ia tidak meyakini apa yang diucapkannya dengan kalbunya. Maka ini ikhwan menunjukkan bahwa semestinya kita berhati-hati di dalam berucap, hati-hati dalam berkata. Kenapa demikian? Sebagaimana kata Asy-Syarih hafizahullah taala di sini,
Yang ini merupakan salah satu faedah dari ayat yang disebutkan dalam matan, bahwa barang siapa mengucapkan kalimat kekafiran meskipun ia tidak meyakini apa yang diucapkannya, maka dia kafir iyadan billah, nasallallahu as-salamata wal afiyah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, An Ibni Umar wa Muhammad ibn Ka'b wa Zaid ibn Aslam wa Qatadah. Dari Ibnu Umar, Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam dan Qatadah rahimahumullahu taala, dakhala hadithu ba'dihim fi ba'din. Hadis sebagian mereka masuk pada hadis sebagian yang lainnya. Hadis Ibnu Umar sahih. Hadis Muhammad bin Ka'ab dhaif. Hadis Zaid bin Aslam dhaif. Hadis Qatadah mursal. Dhaif. Maka yang sahih hanyalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ini sebagaimana faedah dari Syekhuna Abdul Abbas Yasin rahimahullah. Wal ilmu indallah. Annahu qala rajulun fi ghazwati Tabuk. Bahwasanya seseorang berkata di dalam perang Tabuk, Ma ra'ayna mithla qurra'ina haula'i arghaba butunan wala akdzaba alsunan wala ajbana 'inda liqa'i. Kami tidak pernah melihat yang semisal dengan para qurra kita ini, yang lebih rakus dari perut, yang perutnya lebih rakus daripada mereka. Tidak pula yang lisannya lebih dusta daripada mereka. Tidak pula yang lebih pengecut tatkala berjumpa dengan musuh. Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahul qurra'a. Yaitu yang mereka maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau, al-qurra'. Faqala lahu Auf bin Malik, kadzabta walakinnaka munafiqun. Maka Auf bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, engkau berdusta, akan tetapi engkau adalah seorang munafik. La ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku akan khabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa dhahaba Auf ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyukhbirahu. Maka Auf radhiyallahu anhu pun pergi menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mengkhabarkan apa yang didengarnya. Fawajadal Qur'ana qad sabaqahu. Maka beliau dapati Al-Qur'an telah mendahului beliau. Yaitu telah turun ayat sebelum beliau sampai kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Faja'a dzalika ar-rajulu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qad irtahala wa rakiba naqatahu. Maka datanglah laki-laki tersebut yang mengolok-olok Rasul dan para sahabatnya tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Rasulullah alaihi salatu wasallam telah beranjak dari tempatnya dan telah mengendarai untanya. Faqala ya Rasulu. Di tempat antum ya Rasul atau ya Rasulullah? Ada ya Rasulullah? Ya, Rasulullah. Ya Rasulullah, innama kunna nakhudu wa natahaddatsu hadits ar-raqbi nuqatti'u bihi 'an at-tariqi. Wahai Rasulullah, kami hanyalah bersenda gurau dan berbincang-bincang saja sebagaimana perbincangan
para pengendara yang dengannya kami memutus beratnya perjalanan. Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, ka'anni anzuru ilaihi muta'alliqan bi nis'ati naqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa innal hijarata tankubu rijlaihi. Seakan-akan aku melihat orang tersebut bergantung pada tali kekang unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya bebatuan mengenai dua kakinya. Wa huwa yaqulu, dalam keadaan ia berkata, innama kunna nakhudhu wa nal'abu, kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main. Fayaqulu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepadanya, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah kalian mengolok-olok Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya? Janganlah kalian meminta udzur, karena sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Wa ma yaltafitu ilaihi wa ma yaziduhu alaihi. Dan Rasul alaihi salatu wassalam sama sekali tidak menoleh kepada orang tersebut dan tidak menambah ucapan beliau. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafaddalu barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.